Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila Kaisar Rahman dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai fundamental bahasa pemrograman C++. Di mana ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di sini seperti yang akan saya bahas, ada variabel, tipe data, konstanta, array, input atau output pengguna, fungsi, scope variabel, dan juga contoh aplikasi. Yang pertama ada variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Karakteristiknya sendiri harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya, nilai dapat diubah selama program berjalan. Dan di sini ada contoh dari deklarasi variabel yaitu integer age sama dengan 20. Ini adalah variabel integernya, dan di sini ada double age yaitu variabel double atau bilangan desimal. Di sini ada char grade, A adalah variabel karakter, bool is student itu adalah variabel boolean. Penjelasannya itu adalah integer yaitu menyimpan bilangan bulat, double artinya menyimpan bilangan desimal, char sendiri menyimpan satu karakter, dan juga bool yaitu menyimpan nilai true atau false. Yang kedua ada tipe data. Tipe data sendiri menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Tipe data dasar dalam C++ itu yang pertama ada integer ukurannya 4 GB, double ukuran 8 GB, float 4 GB, char 1 byte, bool 1 byte, dan string itu variabel, artinya ukurannya itu bervariasi ya teman-teman ya. Nah, dan untuk rentang nilai sendiri di antara min 2, 147, 483, 648 hingga 2147, 483, 647. Nah, di sini adalah rentang nilai dari masing-masing tipe data ya, teman-teman. Contoh kodenya di sini ada integer main yaitu variabel dengan berbagai tipe data. Ada 20, 170,5, A, true, string name-nya ada Budi. Yang ketiga ada konstanta. Konstanta sendiri adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta yang artinya digunakan untuk nilai yang tidak tetap dan tidak bisa berubah. Cara membuat konstanta menggunakan kata kunci const sebelum tipe data. Contohnya di sini ada const double pi sama dengan 3,14159. Lalu di sini ada const int max size 100. Ada const string app name my application. Keuntungan menggunakan konstanta itu ya yang pertama mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Yang kedua ada membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga ada memudahkan maintenance. Jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempat. Contoh kodenya di sini ada integer main, konstanta, const double pi 3,14159, lalu ada const integer lagi, max age-nya itu adalah 120 seperti di sini. Ada penggunaan konstanta, ada double radius 5,0, double area pi radius. Contoh ini ada count-nya yaitu area lingkaran dengan radius adalah, lalu ada nilai konstanta pi n. Lalu ada array. Di sini array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Karakteristiknya dari array itu adalah elemen memiliki indeks mulai dari 0. Ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi. Array yaitu statis. Yang ketiga ada menggunakan vektor. Untuk array dinamis, ukuran dapat diubah. Ada yang namanya array statis, deklarasi dan inisialisasi. Integer number berarti dari 10, 20, 30, 40, dan 50. Ini ada keterangannya itu deklarasi tanpa inisialisasi. Lalu bisa menambah elemen hanya pada saat inisialisasi atau mengubah nilai. Number misal dari 0 sama dengan 10 menetapkan nilai ke indeks 0. 1 sama 20 menetapkan nilai ke indeks 1. Akses elemen ada integer value sama dengan number.
Lalu ada menampilkan array. Nah, yang B ada namanya vektor atau array dinamis. Deklarasinya ada include dan vektor. Menambah elemen names, pushback Alice, name pushback Bob, lalu ada name pushback Charlie. Itu di sini ada mengakses elemennya, ada string first sama dengan name, itu ada code name 1 menampilkan vektor for integer i sama dengan 0. Contoh kode lengkapnya itu seperti ini, teman-teman. Ini adalah contoh lengkap dari materi yang bernama konstanta, dari array ya, maaf. Nah, yang kelima ada input auto output pengguna atau biasa kita singkat I/O. Memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard, input dan layar sebagai output. Nah, dari sebagai outputnya itu seperti kode hello world di sini itu, dan juga ada nilai X. Di sini ada input, cin dan getLine. Yang pertama ada cin untuk input sederhana, digunakan untuk input tipe data dasar seperti integer, double, char, dan lain-lain. Yang kedua ada berhenti membaca pada spasi atau new line, ada integer age, code enter your age, cin age. Yang kedua ada getLine untuk input string. Di sini digunakan untuk string, input string yang mengandung spasi. Lalu ada membaca seluruh baris hingga new line. Di sini ada contoh kodenya. String name, code enter your full name, getLine, cin name. Nah, di sini ada catatan penting, yaitu membersihkan buffer. Ketika kalian menggunakan cin diikuti getLine, perlu membersihkan buffer dengan cin titik ignore. Nah, seperti di sini ya, teman-teman. Di sini jika kalian ingin membersihkan buffer, yaitu kalian bisa mengetik kode yang seperti ini. Membersihkan buffer sebelum getLine. Nah, ini adalah getLine ini. Ini getLine. Ingin membersihkan getLine, kalian bisa ketik cin titik ignore ini. Nah, contoh kode lengkapnya itu seperti ini. Lalu yang keenam ada fungsi. Fungsi sendiri adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsinya membantu dalam modularitas kode, reusability atau dapat digunakan kembali. Yang ketiga ada memudahkan debugging dan maintenance. Yang keenam ada fungsi sederhana atau dalam kurung tanpa parameter dan return. Nah, di sini ada void, code hello world, lalu ada yang ini greet ini untuk memanggil fungsi, dan return 0. Yang B-nya ada fungsi dengan parameter. Fungsi itu adalah memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. Misalnya contohnya seperti ini. Yang C ada fungsi dengan return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci atau yang biasa disebut return. Di sini ada integer add number, integer A, integer B, return A plus B, hasil penjumlahan, bla bla bla. Lalu di sini ada fungsi dengan parameter dan return, kombinasi parameter dan return value untuk fungsi yang lebih kompleks. Nah, contohnya ada di sini, teman-teman. Nah, di sini ada contoh fungsi dengan parameter dan return seperti ini. Nah, lalu ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi sederhana, parameternya tidak ada, returnnya tidak ada. Contohnya itu void greet. Lalu ada fungsi dengan parameternya ada, returnnya tidak ada. Di sini void greet string name. Seperti itu. Lalu ada fungsi dan return, parameternya tidak ada, returnnya ada. Di sini ada integer get age. Fungsi lengkap itu ada dua-duanya ada ya, teman-teman. Di sini ada integer A, integer A, dan integer B. Lanjut, yang ketujuh ada scope variabel atau lokal dan global. Scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Di sini contohnya A, variabel lokal. Dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Yang kedua, hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut. Yang ketiga, hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Yang kedua ada variabel global. Dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program, lalu tetap ada selama program berjalan. Nah, di sini ada contoh kodenya. Nah, di sini ada void show values, integer local value, variabel lokal, dan fungsi show values. Seperti ini, local value hanya dapat diakses di sini. Nah, di sini ya, teman-teman.
Ini untuk local value hanya bisa terdapat diakses di sini. Nah, ini yang lainnya. Nah, di sini ada perbedaan variabel lokal dan global. Mulai dari aspeknya deklarasi, variabel lokalnya di dalam fungsi atau blok, variabel globalnya di luar semua fungsi. Aksesnya hanya dalam fungsi atau blok di mana saja. Untuk variabel globalnya di mana saja dalam program. Aspek lifetime selama fungsi berjalan, variabel global selama program berjalan. Penanaman itu bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda. Variabel globalnya harus unik dalam program. Nggak ada rekomendasi digunakan untuk data sementara, hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global. Nah, catatan penting, hindari penggunaan variabel global berlebihan, variabel lokal lebih aman dan lebih mudah didebug. Ketiga, ada menggunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Yang kedelapan, ada contoh aplikasi, yaitu ada konversi suhu, program untuk mengonversi suhu antara derajat Celcius dan juga Fahrenheit. Penjelasannya, rumus Celcius ke Fahrenheit itu F sama dengan C kali 9/5 sama dengan buka kurung plus 12 plus 32, sorry. Yang kedua ada rumus Fahrenheit ke Celcius, itu adalah C sama dengan buka kurung F dikurang 32 tutup kurung dikali 5/9. Contoh kodenya ada di sini ya teman-teman. Nah, seperti yang ini. Jadi mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Pilihan seperti ini. Untuk rumusnya sendiri yaitu ini ya teman-teman. Nah, sini ada penjelasan kode. Fungsi dari to Fahrenheit ini yaitu menerima nilai Celcius dan mengembalikan Fahrenheit. Yang kedua ada to Celsius yaitu menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan Celsius. Yang ketiga ada program yang meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi. Yang keempat ada berdasarkan pilihan, program memanggil fungsi yang sesuai. Yang B ada kalkulator sederhana. Nah, ini adalah program yang kemarin kita buat ya teman-teman di video-video sebelumnya. Program kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Penjelasannya menerima dua bilangan dan operator, tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang kedua ada melakukan operasi sesuai operator yang dipilih. Yang ketiga ada menampilkan hasil operasi. Contoh kodenya ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini melakukan hasil, error, pemanggilan loop, tidak valid, seperti itu. Di sini ada penjelasan kode. Program menerima dua bilangan A dan B dan operator OP. Menggunakan switch case untuk memilih operasi berdasarkan operator. Ketiga, untuk operasi pembagian dilakukan pengecekan pembagi 0 untuk mencegah error. Yang keempat, jika operator tidak valid menampilkan besar error. Fitur tambahan yang dapat ditambahkan yaitu loop untuk melakukan beberapa perhitungan, histori perhitungan, operasi tambahan, modulo, pangkat, dan lain-lain. Pemisahan kode menjadi fungsi, seperti itu. Lalu ada C, ada pengelolaan data mahasiswa. Program ini untuk mengelola data mahasiswa menggunakan struktur atau struct dan vektor. Penjelasan, menggunakan struct untuk menyimpan data mahasiswa seperti nama, umur, dan GPA. Kedua ada menggunakan vektor untuk menyimpan multiple mahasiswa. Yang ketiga ada menerima input data dari pengguna. Yang keempat ada menampilkan data semua mahasiswa. Contoh kodenya di sini ada include, EOStream. Ini adalah struct untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, di sini seperti string name itu adalah nama mahasiswa, integer age itu adalah umur mahasiswa, double GPA itu adalah IPK mahasiswa. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan kodenya juga. Struct code mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa seperti name, string untuk menyimpan nama, age itu integer untuk menyimpan umur, GPA itu double untuk menyimpan IPK. Untuk vector student menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis. Yang ketiga ada input data yaitu loop sendiri untuk menerima input sebanyak jumlah mahasiswa. Setiap iterasi membuat objek student baru. Data diisi melalui input pengguna. Objek ditambahkan ke vektor menggunakan push underscore back. 4 ada menampilkan data juga. Menampilkan data itu berarti menggunakan range based loop untuk iterasi. Lalu ada menampilkan semua data mahasiswa dalam format tabel. Kesimpulannya adalah variabel tempat itu adalah tempat menyimpan data yang dapat diubah. Tipe data sendiri menentukan jenis yang dapat disimpan. Konstanta nilai tetap seperti namanya yang tidak dapat diubah. Array itu adalah struktur data untuk menyimpan kumpulan data.
Yang kelima ada I/O atau input output, yaitu komunikasi program dengan pengguna. Fungsi itu ada blok kode yang dapat dipanggil berulang. Scope yaitu jangkauan akses variabel dalam program. Yang kedelapan ada aplikasi praktis, implementasi konsep dalam program nyata. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Sekarang kita akan langsung saja lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mempraktekkan dari kode-kode yang seperti ada di sini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki program yang dari materi pertama. Yang pertama adalah variabel tipe data konstanta. Nah, di sini seperti yang tadi dalam materi tadi, ini di sini ada integer variabel dengan berbagai tipe data. Di sini ada name, age, height, grade, nama student. Di sini langsung aja saya run. Nah, di sini tertampil namanya itu Budi, age-nya itu atau umurnya itu dia 20, tingginya 170,5, grade dia A, student ya itu 1 ya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Di sini saya juga memiliki kode yaitu konstanta. Seperti di sini langsung saja saya run. Nah, di sini dia sudah mengkalibrasi ya seperti mengukur radius lingkaran ya, area lingkaran dengan radius 5 itu adalah 78,5397. Nilai konstanta pi-nya itu 3,14159 seperti yang ada dalam materi tadi ya, teman-teman. Lanjut ke yang array vektor. Di sini langsung saya carakan. Nah, di sini ada array elemen, ada 10, 20, 30. Nah, seperti yang digunakan di sini untuk integer numbernya yaitu 3 baris, yaitu ada 10, 20, dan 30. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke nomor 4, kita langsung run juga. Nah, di sini kita disuruh untuk enter your age. Seperti kita di sini enter, misal di sini saya akan enter umur 18. Enter your full name. Misal saya akan memasukkan nama Jam. Nah, di sini dia akan mengeluarkan sebuah kata yaitu hello Jam, you are 18 years old. Nah, seperti itu, teman-teman. Lanjut, ada fungsi dan fungsi sederhana. Langsung saja saya run programnya. Nah, di sini ini adalah seperti kalkulator sederhana ya, teman-teman ya. Tapi dia menghitung dari angka. Nah, di sini 5 dikali 7. Seperti itu, teman-teman. Di sini hasil perkalian penjumlahan 12, hasil perkaliannya 35. Nah, yang di sini ya. Ini yang ini. Seperti A ditambah B dan juga X dikali Y, berarti 5 ditambah 7 dan juga 5 dikali 7, seperti itu, teman-teman. Terus lalu ada scope variable. Sini langsung aja saya jalankan. Nah, di sini itu adalah yang global main sama local main, teman-teman. Nah, untuk global value-nya sendiri yaitu ada 100, untuk local main-nya itu local value-nya itu ada 50 dan local main-nya 200. Nah, di sini ada local value dari globalnya sendiri itu 100, yaitu ada di sini ya, di bawah sini. Lalu untuk local value-nya itu ada 200 di sini. Lalu local value lagi 50 yaitu di sini. Untuk yang 100 global value itu balik lagi ke sini, teman-teman. Itu. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu penjelasan namespace.md ya, teman-teman. Langsung aja sini. Nah, penjelasan namespace std dan alternatifnya. Apa itu namespace?
Namespace sendiri adalah cara untuk mengelompokkan nama seperti fungsi, variabel, dan kelas agar tidak bentrok dengan nama lain dalam C++. Banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Contoh fitur di dalam std yaitu ada std count, string, vector, dan ndl. Nah, tanpa namespace, nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama pembuatan pengguna. Yang kedua ada penggunaan using namespace std. Using namespace std seperti ini, kelebihannya itu menulis kode lebih singkat, kekurangannya kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi menjadi konflik nama. Yang ketiga ada mengakses tanpa using namespace, cara explicit lebih aman, yaitu seperti kode di bawah ini. Lalu untuk kelebihannya sendiri, tidak ada konflik nama, umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Kekurangannya sendiri, penulisan lebih panjang. Yang keempat ada alias namespace, yaitu alih-alih menulis std terus menerus kita bisa memberi alias seperti di sini menggunakan alias namespace io il. Kelebihannya sendiri lebih singkat dari std namun tetap aman. Yang kelima, kapan sebaiknya menggunakan mana? Di sini ada metodenya. Using namespace itu cocok untuk program kecil atau pembelajaran saja. Kelebihannya singkat, kekurangannya itu potensi konflik nama. Lalu ada std code atau langsung, cocoknya untuk proyek besar, library. Kelebihannya aman dan terkontrol, kekurangannya lebih panjang. Alias namespace proyek sedang, singkatan aman, membuat alias tambahan. Kesimpulannya adalah namespace std adalah wadah untuk semua fitur standar C++. Anda bebas memilih pendekatan sesuai kebutuhan, namun untuk kode profesional biasanya lebih disarankan menggunakan std count secara explicit atau alias namespace seperti namespace io sama dengan std untuk menjaga keamanan penamaan sambil tetap ringkas. Seperti itu teman-teman. Budi, umur 17, GPA 3,17. Wah anjir mah sampai gila kali wah. Hapus langsung itu jalan. Oke. Gampang nih. Yuk. Nah, di sini saya memiliki kode yang pertama yaitu adalah latihan konversi suhu. Nah, di sini untuk konversi suhu sendiri langsung saja saya jalankan. Nah, di sini dia akan memberikan kita pilihan untuk konversi suhunya. Yang pertama adalah Celsius ke Fahrenheit, lalu ada Fahrenheit ke Celsius. Nah, saya akan memilih yang nomor 1, masukkan suhu dalam Celsius, misalnya 60 derajat. Nah, untuk Fahrenheitnya sendiri itu adalah 140. Begitupun sebaliknya, jika kalian memasukkan angka Fahrenheit ke dalam Celsius, maka hasilnya akan seperti ini juga. Seperti itu teman-teman. Lanjut untuk latihan kalkulator sendiri, langsung aja run kodenya. Nah, di sini seperti materi sebelumnya, kalau materi sebelumnya itu kita membuat seperti tampilan di dalam layar, tapi di sini kita mencobanya langsung di terminal. Jadi di sini saya akan memasukkan angka pertama seperti 6. Nah, operator di sini kalian bisa memilih untuk tambah, kurang, kali, dan bagi. Di sini saya memilih untuk tambah saja. Masukkan angka kedua yaitu 6 juga. Nah, maka dia akan mengeluarkan hasil, yaitu hasilnya adalah 12. Seperti itu teman-teman. Lanjut untuk kode selanjutnya yaitu latihan data mahasiswa. Langsung saja saya run. Nah, di sini dia akan bertanya berapa mahasiswa. Seperti ini adalah data mahasiswa ya. Misal sini saya tidak perlu banyak-banyak, 2 saja. Yang pertama bernama Budi, umur dia 19. Nah, ini adalah GPA. Jika teman-teman bingung GPA itu apa, ini adalah nilai ya. Kalian bisa masukkan saja 3. Untuk mahasiswa keduanya misal bernama Charlie, umurnya sama 19. Untuk GPA-nya misal dia 3,12. Nah, data mahasiswanya di sini sudah muncul, yaitu Budi, umur 19,
IPK-nya 3, Charlie umur 19, IPK-nya 3. Nah, mungkin itu saja video mengenai fundamental C++ yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.